Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Oke, di sini sudah ada Bang Fawas di sini. Ini take-nya kita malam ya. Jadi malam Bang Fawas. Ini sebenarnya take ini menepati janji soalnya karena kapan lalu pernah komen. Menepati janji ini kapan nih bisa ngobrol sama Bobby nih gitu ya. Ya Bobby aja ya, Chrisnya nggak usah diurus, nggak usah didengarkan. Jangan lah, kan Bobby dan Chris kan. Harus berdua, jangan sendiri dong. Nah, jadi ini menepati janji karena pingin ngobrol sama Bang Fawas. Juga sambil buat recording begitu ya. Buat take apa yang bisa di-sharekan ke pendengar begitu. Nah, jadi kenalan dulu nih sama Bang Fawas. Jadi silakan diperkenalkan diri dulu, nggak usah detail-detail ya, kita nggak sensus KTP. Jadi apa statusnya gimana begitu aja. Ini sebelum saya kenalan, ini Bobby sehat nggak? Oh aku ya sehat lah, Chris yang enggak. Jangan dibilang itu. Sudah baik kok, tapi sudah baik. Oh ya sudah, agak Bobby sehat kok. Bobby sehat. Oke Bobby, sehat terus ya Bobby ya, buat Bang Chris juga. Kenalan ya. Ya buat teman-teman, sebelumnya makasih banget buat Bang Chris dan Bobby yang udah ngasih kesempatan saya ngomong di sini, sharing-sharing bareng. Jadi saya itu Fawas Al-Farobi, namanya Islamable banget ya. Tapi nggak Islam banget. Dan ya saya juga sama podcaster Ini Pesan Cinta dan Filsafat Rindu di berbagai platform podcast. Status saya sekarang itu ya belum menikah, masih single. Kayak Bobby sama ya Bobby ya, kita sama Bob. Nggak tahu kalau Bang Chris ya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya kenalin Bang. Oh iya, ini Chris juga sama kok, jomblo juga kok. Cuma dia gak biasa ngaku. Iya, pernah ngaku kan di collab kapan lalu. Berarti statusnya belum berubah berarti ya? Iya, nggak usah juga dibilang terus. Oke, nah jadi nanti di akhir kita akan kulik-kulik sedikit nih podcastnya Bang Fawas ya. Dari Filsafat Rindu, ini pesan cinta, betul kan? Aku kapan lalu salah ngomong terus soalnya. Gitu. Iya betul. Ini pesan cinta. Nah, sebelumnya ini aku panggil pendengarku ini Sobat Boci, Sobat Bobby Chris. Itu pendengarku, Sobat Boci. Nah, biasanya aku kasih panggilan untuk mereka Sobat Boci. Nah, Sobat Boci kita sempat ngobrol-ngobrol di sebelumnya ya, ngobrol-ngobrol sebentar, ya bukan sebentar, lama sih itu. Ngobrol-ngobrol lama seputar sebelum take ini kita penasaran nih kerjanya Bang Fawas itu di penerbit katanya. Di bagian penerbit begitu ya. Nah, Bobby biasanya yang kepo kan? Ya biar aku yang kepo aja. Ya, Bobby tanya yuk. Kalau penerbit itu kerjanya ngapain sih? Nyusun buku gitu kan? Iya, di penerbit buku kok, Bang Chris. Mulai dari itu kita mencari naskah atau menerima naskah dari orang, para penulis ya. Nanti sama tim kami di layout, dibikin desain covernya, terus ajukan ISBN dan seterusnya. Baru setelah itu ketika sudah finish kita terbitkan menjadi buku. Oh gitu ya. Oh, penerbit kayak gitu. Soalnya kayaknya baru pertama ini dapat penerbit. Dapat orang dari penerbit. Biasanya macam-macam. Ya memang ini collabnya macam-macam kan? Oh ya. Lupa ya. Oh berarti kalau di penerbit berarti suka baca buku enggak, atau malah nggak suka, cuma kerja aja penerbit? Sebenarnya orang yang kerja di penerbit bukan berarti dia suka baca ya, karena kan penerbitan itu kan seperti perusahaan-perusahaan lain, kayak misalkan ada orang yang bekerja di pabrik rokok misal, bukan berarti orang yang kerja di situ suka ngerokok. Begitupun penerbit mencetak buku, menerbitkan buku, bukan berarti orang yang masuk sini suka buku, mungkin karena dia bisa ngedesain, akhirnya dia bisa masuk ke sini. Tapi kalau saya pribadi, karena saya suka membaca buku, akhirnya saya ditarik ke sini. Itu kalau saya suka membaca. Nah, kalau Bang Fawas ini genrenya campur-campur atau apa?
Kalau Chris ini, kalau misalnya belum tahu, Chris ini paling nggak suka baca novel. Iya, membosankan soalnya. Agak bingung isinya apa gitu. Apalagi yang terakhir ya. Kenapa Bang Chris nggak suka novel? Ya, jangan dibahas, itu bahaya. Itu tidak family friendly itu. Ya sudah, tidak family friendly. Intinya ada satu genre yang akhirnya buat jadi agak ya gimana gitu akhirnya. Kayaknya nggak terlalu suka baca lagi sih itu. Jangan ada Bobby di sini. Itu tidak family friendly, bener katanya Bobby. Itu oke, jadi balik ke Bang Fawas tadi. Pertanyaannya Bobby tadi, suka genre apa, atau campur atau tertentu saja? Campur aja. Jadi kalau untuk saat ini Bang ya, untuk saat ini tuh lebih suka, bukan lebih suka lagi baca buku parenting. Itu karyanya siapa tuh yang covernya warna oranye, karena saya juga kan harus menikah ya, jadi sebelum menikah memang harus ngerti. Kemarin juga habis baca itu tentang buku biar kita tuh nggak panik menghadapi pernikahan untuk saat ini ya. Cuman sebelumnya kita suka banget baca buku novel Bang. kita kebalikan. Oh ya, memang itu ya kebalikan ya. Kalau parenting ya, berarti Chris harus baca juga. Chris ini agendanya agenda. Chris itu resolusinya cari pacar tahun ini. Aduh, kenapa disebutin? Nggak perlu. Ya kan sekalian promosi kan, lumayan. Ya sudah terserah kamu lah. Oke, tapi kita nggak bahas soal parentingnya sih Bang Fawas. Kita bahas tentang kalau ngomong penerbit tadi, ngomong tentang buku. Nah, tadi kan Bang Fawas bilang ada yang tidak selalu orang di penerbit suka baca buku begitu ya. Nah, kalau di lingkungannya Bang Fawas sendiri itu orang-orang suka baca buku atau enggak sih? Pada dasarnya mereka tuh suka baca buku ya. Sebelum kerja di sini. Tapi setelah dia kerja di sini, sedikit banget yang akhirnya mereka tuh suka buku. Karena dia tahu proses buku ya. Kayak saya pribadi. Dulu tuh saya hampir 3 hari sekali, saya tuh menghatamkan satu buku. Tapi setelah saya kerja di sini, saya tahu prosesnya. Kayak, ya buku tuh biasa aja di gudang pada numpuk. Jadi merasa bosan. Buku tuh hal yang biasa kita ngeliat setiap hari. Akhirnya tuh semangat untuk membaca bukunya sedikit. Beda kayak dulu ketika saya pengen baca buku tuh harus beli dulu, bahkan ngidam banget tapi nggak ada duit. Kalau sekarang tuh buku banyak banget sampai akhirnya tuh bingung, bahkan akhirnya males. Tapi basicnya mereka suka baca buku. Tapi karena mereka akhirnya kerja di penerbit, rata-rata di sini sekarang ya saya lihat mungkin cuman 20% yang suka, yang masih istiqomah, masih konsisten baca buku Bang. Ya ini kita harus menggalakkan baca buku. Chris ini ya baru baca buku lagi belakangan ini. Apa kamu baca apa ini? Oh, baca itu sosial media, tentang menggunakan sosial media gitu. Jadi ada trik-triknya gitu. Karena mau fokusin tentang sosial media, mau menggunakan sosial media dengan untuk promosi sih sebenarnya gitu. Jadi tapi fokus belajar itu sambil yang sebelumnya juga biasa, yang biasa non fiksi biasa, pengembangan diri biasa gitu. Nah, tentang membaca buku gitu ya. Tadi kan karena bosen ya begitu ya. Karena sudah bosan, terlalu sering lihat gitu, akhirnya jadi aduh bosen lah milih buku, terlalu banyak referensi begitu ya. Nah, tapi kalau menurut Bang Fawas sendiri nih, baca buku itu sebenarnya kalau kita zaman dulu istilahnya adalah ya, itu karena kita agak sama generasinya. Jadi kita sama generasinya, jadi sampai ada istilah pepatah itu buku itu jendela ilmu katanya. Baik. Betul ya? Masih ingat ya? Betul. Buku itu jendela ilmu. Tapi kok istilahnya sekarang kok kayak banyak orang tidak suka lihat jendelanya sekarang. Iya ya. Buku itu jendela ilmu, jendela dunia. Tapi sekarang udah malas membuka ya. Nah, betul. Ya memang zaman sudah berubah ya Bang Kris ya. Zaman sudah berubah. Terus buku-buku yang versi e-booknya juga udah banyak. Dan sekarang juga ada e-pusnas tuh. Jadi buku-buku yang memang tersedia di gadget kita. Dan sampai akhirnya mereka yang tadinya membaca bukunya melalui fisik yang tanpa distraksi ya, mereka beralih ke handphone. Dan akhirnya itu banyak distraksi. Nah, alih-alih mereka itu jadi fokus membaca buku, mereka akhirnya fokus di media sosial. Jadi pelan-pelan mereka meninggalkan untuk membaca buku, itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih orang sekarang sangat berkurang
sangat berkurang untuk membaca buku, atau sedikit orang yang tidak suka membaca buku. Ya memang perkembangan zamannya Bang, perkembangan zamannya. Dulu itu ketika kita ingin mencari informasi, itu kita harus cari perpustakaan. Kita harus pilihin satu buku, cari per halaman mana nih. Nah kalau sekarang kita mau cari sesuatu itu tinggal cek di Google, langsung ada penjelasannya sedikit. Jadi memang orang-orang dipermudah, akhirnya mereka jadi malas untuk membaca. Terus karena banyaknya informasi yang sangat masif, apapun itu banyak banget tuh masuk ke diri kita. Jadi kita tuh nggak bisa fokus. Kalau untuk membaca buku kan kita perlu fokus ya. Misalkan dalam 15 menit kita harus membaca berapa halaman. Tapi kalau untuk handphone, membaca di handphone, itu kita melihat sedikit saja itu udah ada. Kita ngetik sedikit, jawabannya udah ada, dan jawabannya juga singkat-singkat. Apalagi sekarang ada Instagram, ada YouTube, yang mana pengetahuan itu diringkas-ringkas ya. Ya intinya sekarang zamannya memang sudah zaman digital ya. Jadi orang sudah terdistrak dengan itu. Dan orang yang mengkampanyekan untuk membaca juga sedikit ya, juga Bang Chris juga tahu lah, di Surabaya coba dilihat ada berapakah perpustakaan umum, coba dilihat daripada wifi gratis ya kan, wifi gratis itu di mana-mana ada ya kan, tapi perpustakaan umum coba lihat sangat sedikit, di mana-mana akses orang untuk membaca buku itu juga terbatas. Jadi mungkin bisa saja masyarakat kita itu suka membaca buku jika diberikan akses yang mudah. Nah, orang gimana mau baca buku? Udah ke-distract dengan teknologi, dengan handphone kita, aksesnya juga terbatas. Dan orang yang mengkampanyekannya juga sedikit. Kayak Bang Chris sekarang kita berbicara tentang buku. Begitu pentingnya buku. Tapi apakah kita keluar ke masyarakat, buku itu penting kan? Enggak, ya kan? Gitu Bang Chris. Itu Bobby mungkin mau komen apa dulu? Gimana, Itu Bob? komen yang apa? Bukumu yang membuat kamu tidak suka novel. Bukan itu, bahas ini loh. Beda-beda, bukan bahas ini. Oh ya, itu apa? Kalau membaca buku kan susah, katanya dibanding wifi itu jadi lebih banyak kan wifi daripada perpustakaan atau tempat baca. Nah, kalau boleh tahu, Bang Wawas ini tipikal yang suka baca buku fisik atau digital atau suka dua-dua? Sejauh ini lebih suka buku fisik. Karena saya tuh nggak kuat kalau ngeliatin HP lama-lama ya. Seberapa orangnya matanya normal, matanya tajam, tapi saya yakin itu mata tuh bukan mata robot, jadi pasti ada lelahnya. Jadi tetap fisik lebih utama, lebih nikmat, apalagi baunya. Oke. Nikmat banget. Iya. Aku sih bagian itu sih. Aku lebih ke digital sih, karena beberapa bukunya susah dicari. Jadi Iya. mencari digital gitu. Tapi memang aku setuju sama Bang Fawaz, memang kalau digital itu banyak distraksinya, banyak pengaliannya gitu. Nah, ini sampai kapan lalu kita pernah bahas, dan yang pengen aku bawakan lagi di sini sama Bang Fawaz, ngobrolin sama Bang Fawaz, dengan distraksi lalu informasinya cuma sedikit gitu ya. Dengan cuma sebagian, maka jadi istilahnya pendangkalan pemikiran begitu ya. Yes. Nah, itu maksudnya apa sih? Mungkin Sobat Boci belum ada yang tahu gitu. Jadi buat sahabat Boci, ini nama pendengarnya keren banget, serius. Jadi senang banget ya buat sahabat Boci ya. Pendangkalan berpikir artinya ya cara berpikir kita itu dangkal, tidak mendalam. Nah, itu disebabkan karena ketika kita mendapatkan informasi seperti tadi yang dikatakan kita di awal ya, informasi yang kita dapatkan itu hanya intinya saja, hanya setengah. Kayak misalkan apa itu agama, ya kan? Agama adalah aturan hidup, misal gitu ya. Nah, yes itu benar, tapi kan definisi agama tidak melulu hanya itu. Nah, tetapi karena kita melihatnya segitu, akhirnya agama yang hanya sebatas aturan. Padahal kan banyak banget ya tafsirannya, agama itu adalah petunjuk, selain aturan juga petunjuk hidup, kedamaian hati, dan seterusnya. Jadi artinya pendangkalan itu cara kita berpikir itu tidak mendalam. Nah, sehingga akhirnya kita kaku, cara berpikir kita itu kaku, kita akan mudah
mungkin mudah marah ya ketika tidak sesuai dengan apa yang kita perspektifkan. Pada intinya pemikiran kita itu dangkal, tidak sistematis, tidak berkesinambungan, tidak saling berkaitan. Jadi kan ketika kita ingin menjelaskan sesuatu kan harusnya dari mukodimahnya dulu, terus setelah itu masuk ke isi, setelah itu masuk kesimpulan. Nah, orang yang berpikirnya dangkal, ya mereka hanya sebatas cangkangnya saja, dan mungkin itu sebatas tekstual, dia tidak memahami konteks. Kayak misalkan ini contohnya ya Bang Gris ya. Di agama saya Islam itu kan menjelaskan tentang peperangan. Dulu Nabi ya Bang ya, Nabi Muhammad itu memerangi kaum non Muslim, kaum kafir gitu pada zamannya. Karena pada waktu itu memang orang kafir juga memerangi agama saya Islam pada zaman Nabi. Nah, tetapi karena kedangkalan berpikir, mereka membaca ayat-ayat atau dalil yang ada bahwa orang non-muslim itu boleh diperangi. Contohnya ya Bang ya, orang non-muslim itu boleh diperangi. Nah, itulah contoh kedangkalan orang. Dia tidak melihat konteks. Dulu diperangi karena memang pada zamannya non-muslim juga memerangi. Akhirnya ketika ada orang yang memerangi kita juga harus memerangi balik. Nah, kalau sekarang itu udah sangat damai sekali, dengan aneka ragam agama yang ada di Indonesia, itu mereka bisa saling bertetanggaan, hidup rukun, dan aturan yang seperti itu atau dalil masa kita terapkan. Nah, itulah kenapa pentingnya kita harus mempelajari sesuatu dengan cara mendalam. Jadi contohnya membaca buku tadi, kita tidak hanya membaca dari sinopsisnya saja, membaca dari postingan IG, dari video reels dari YouTube. Nah, makanya di sini saya bilang kepada sobat Boci ya, untuk ayolah kita bareng-bareng untuk kembalikan kebiasaan lama yang dimana ketika kita mencari sesuatu itu kita teruskan dengan membaca buku. Memang melihat quotes, mendengarkan YouTube itu boleh, itu juga penting, tapi jangan lupa untuk meneruskannya dengan membaca buku agar cara berpikir kita tuh semakin mendalam dan kita nggak terjebak dari kedangkalan berpikir. Mungkin gitu Bang Kris. Iya, kita merasa pinter ya. Bahasannya kelas atas ini. Ada cangkang, ada apa gitu. Ya biasanya kamu ngomong kalau ketinggian kamu komel biasanya. Ya jangan lah, ini kan karena Bang Fawas Sunda. Pencitraan ya kamu ya. Ya sudah. Oke. Ya sudah. Mungkin Bobby tanya deh tadi. Nangkep kan tapi? Oh ya paham. Biasanya kalau sama aku nggak paham itu. Ya kan beda. Iya sudah. Itu kalau Bobby coba. Ini aku pernah tahu tentang Bang Fawas, spesialis sama generalis namanya. Itu yang spesialis sama generalis. Kalau spesialis itu khusus satu bisa tahu ngerti banyak gitu. Kalau generalis itu bisa banyak cuma nggak dalam begitu ya. Nah, kalau kasusnya soal pendangkalan pemikiran ini gimana? Berarti kan soalnya yang Bobby tahu ya, itu harusnya bisa bareng-bareng. Harus generalis, spesialis juga. Itu kayak gimana nih? Tambah bingung aku ya. Ya sudah, dijelasin Bang Fawas nih. Kaitannya antara kedangkalan berpikir dengan spesialis dan generalis ya. Ya sebenarnya itu kalau bagi saya ya ada kaitannya, cuman nggak begitu berkaitan banget ya. Jadi kalau spesialis itu ya mungkin orang-orang yang mempelajari hal atau mereka memiliki potensi, memiliki kekuatan, kebisaan yang hanya di satu sisi saja, dan ada juga orang yang punya kebisaan semuanya mereka pelajari, itu kan general ya. Nah, terus hubungannya apa dengan kedangkalan berpikir ini? Ya mungkin seperti yang dulu kita pernah bilang ya sebelumnya kemarin ya, bahwa mungkin ketika kita mulai kritis, ketika kita mulai berpikir lebih jauh untuk yang umurnya 25 tahun ke bawah mungkin ya, itu memang penting kita untuk berpikir secara general, secara menyeluruh, atau mempelajari hal secara menyeluruh, itu penting. Tetapi ketika umurnya sudah tua ya, mungkin kayak Bang Kris
Dan saya mungkin ya itu harus harus fokus ke satu bidang. Kita harus menjadi spesialis. Karena kan ketika umurnya 25 ke bawah, mungkin mereka memang usia-usia pencarian. Dan ketika kita berhenti di satu bidang, maka kita nggak akan tahu bidang yang paling terbaik bagi kita itu apa. Nah, makanya kenapa di umur 25 tahun ke bawah, atau mungkin 22 tahun ke bawah lah, umur segituan lah, 20 tahun ke bawah lah mungkin, itu memang kita tuh harus mencari apapun. Sampai benar-benar kita tahu mana yang benar-benar lebih bermanfaat, lebih seret terhadap diri kita. Tapi ketika memang masuk di usia dewasa, kita harus mendapatkan satu spesialis. Nah, yang mana nanti itu tuh bisa menjadi penghidupan buat diri kita. Karena ketika kita nggak spesialis, kita bisa semuanya, ya orang tuh akan bingung. Maksudnya bingung itu sebenarnya fawas itu basicnya kemana, kebisaannya tuh apa. Tapi kalau misalkan kita fokus ke misalkan bahasa Inggris ya, artinya spesialis bahasa Inggris aja. Nah, artinya ketika kita memang fokus di satu hal, ilmu kita akan lebih tajam. Cara mengajari kita akan lebih baik daripada orang-orang yang mempelajari semua hal. Mereka yang nggak fokus ya. Tapi ketika kita fokus, maka dia bisa menjadi titik lebih dari orang lain. Ya intinya, ketika kita memang masih masa pencarian, ya nggak usah berpikir untuk mencari spesialisasi, mencari yang paling baik buat saya itu apa. No. Udah cari aja, pelajari semua hal. Dan ketika usianya sudah menjelang dewasa seperti Bang Gris, itu memang harus spesialis. Mungkin gitu Bobby, Bang Gris. Oke. Berarti kalau usia Bobby ini harus belajar banyak hal. Ya, betul. Belajar banyak hal. Nah, tadi menarik tadi bilang tentang penanggalan pemikiran ya. Tadi kurang lebih kita hanya belajar sedikit-sedikit, hanya banyak lihat kulitnya saja atau cangkangnya saja. Jadi kita cuma belajar sekilas begitu saja. Dan sedihnya lagi adalah kita tidak mau mencari, bukan sedih ya, ironisnya orang-orang dengan pendangkalan berpikir ini tidak suka mencari keluar sana begitu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah aku nggak bisa nyalakan sosial medianya, tetapi cara kita bahwa istilahnya itu bubble information, di mana kita kalau sudah cari A nanti rekomendasinya tuh A terus gitu. Malah tidak muncul yang sebaliknya. Jadi pikirannya kita cuma merasa bahwa ya ini yang betul aja gitu. Karena case-nya ini ada kejadian aku pribadi soalnya. Jadi muridku itu sangat mendewakan namanya Wikipedia. Jadi ngecek itu pokoknya Wikipedia yang betul pokoknya gitu. Ini yang paling betul gitu. Aduh susah. Kadang agak mendebat dia agak susah gitu sampai sekarang. Karena Wikipedia itu yang paling dia mendewakan itulah. Pokoknya paling bagus, paling komplit, paling lengkap. Padahal kan Wikipedia itu kan laman bebas. Bisa diganti-ganti orang, bisa dirubah-rubah orang gitu kan. Nah, kalau dari Bang Pawa sendiri gimana sih kalau menghindari hal cuma tadi yang kita bahas ya? Semoga bubble information pokoknya cuma terima dari satu sisi doang aja. Gitu. Cuma dari satu itu yang kita suka, dapatnya itu terus gitu. Gimana sih cara mutus rantainya ini? Sebenarnya orang-orang yang memiliki karakter yang seperti itu ya, itu bukan karena dia bodoh saja ya, bukan karena bodoh saja, karena orang yang pintar pun, orang yang cerdas, kadang-kadang mereka terjebak di kesalahan itu. Jadi bagiku itu agar kita terhindar, kita harus bisa mengontrol diri kita, mengontrol ego kita. Karena justru nih Bang ya, selain orang bodoh, malah banyak banget orang-orang pintar yang terjebak ke dalam hal ini. Karena apa? Karena mereka sudah merasa pintar, mereka sudah merasa paling tahu, akhirnya dia nggak membuka dirinya, dia terjebak oleh kebenarannya sendiri tanpa melihat kebenaran dari orang lain. Akhirnya mereka blok mental. Jadi ya caranya kita tuh harus bisa mengontrol ego kita. Kita harus bisa mengontrol ego kita. Itu yang pertama. Jadi ya cobalah kita berpikir bahwa kita itu bukan satu-satunya orang yang paling pintar. Dan apalagi itu soal informasi. Kita juga harus paham bahwa banyak kebenaran itu sebenarnya itu nggak mutlak ya. Kebenaran itu nggak mutlak. Jadi apa yang menurut kita itu benar, mungkin saja di satu sisi, di satu kesempatan, di lain kondisi itu bisa salah. Artinya kita harus melihat
banyak sisi. Ya salah satunya kita harus banyak belajar, banyak membaca buku, dan kita juga harus mau terbuka dengan pandangan orang lain. Dengan apa? Dengan cara kita ya bergaul dengan banyak orang. Bergaul dengan banyak orang kan bukan lantas kita harus main ya, kita harus main, harus nongkrong, harus banyak nongkrong. No. Membaca buku juga ya salah satu kita bergaul dengan pemikiran orang. Jadi kita harus rela mengorbankan ego kita untuk melihat yang lain. Jadi karena begini, orang yang paling berbahaya itu ya tadi orang yang hanya melihat dari satu informasi saja. Bahkan ada yang bilang bahwa orang yang paling berbahaya itu bukan orang yang tidak membaca buku, tapi orang yang hanya membaca satu buku, orang yang hanya menerima satu pandangan, orang yang hanya menerima satu informasi. Jadi akhirnya mereka jadi kaku, dan pastinya itu akan sangat dibenci sama teman-temannya ketika nongkrong. Mungkin orang tuh akan merasa segan, tapi di belakangnya dia digibahin dan seterusnya. Jadi ya mungkin caranya itu ya kita harus bisa mengontrol ego kita. Kita juga harus mau melihat pemikiran orang yang bertentangan dengan diri kita. Kadang kan kita melihat ya, Bang Kris, Bobby, pemikiran orang itu salah. Nah, kita tuh harus mau mengulik apa yang menurut kita salah, kita kulik lagi. Emang benar itu salah? Apa jangan-jangan aku yang salah? Jadi kita harus mau membuka itu, membuka mata kita, membuka ego kita, mencoba menerima orang lain, meskipun memang mungkin menurut kita salah. Karena kan kesalahan atau kebenaran itu kan nggak mutlak ya, kan ada yang namanya bijaksana. Kan bijaksana itu kan di atas segalanya mungkin ya. Mungkin gitu Bang, ada tambahan nggak, Bobby? Ya, jadi memang menurunkan ego ya. Tadi sama coba kepo lah istilahnya tuh. Jadi nyari tahu, menggali, berpikir apa namanya, kritis. Berpikir kritis. Supaya bisa mengerti apa maksudnya dan apa gitu. Tapi ya nggak tahu ya, kalau dari ceritanya Chris ini, Bobby sering dengar ceritanya. Kalau Chris bilang itu, kadang-kadang orang itu nggak mau tahu. Jadi kayak wah pokoknya mau bener aja, nggak mau disalahin gitu kan. Untungnya nggak gitu ya. Jadi untungnya kita nggak kayak gitu. Jadi kalau untuk sobat boci, kalau misalnya komen itu jangan kalau misalnya posting status, komennya jangan ditutup ya. Ya, oke. Gimana? Oke, nah jadi gimana kalau misalnya ego tadi memang agak susah, tapi mungkin itu jadi pembahasan lain ya nanti. Kalau misalnya ngomong tentang mengatur ego, membahas ego gitu, karena ya itu juga gitu, orang cuma mau komen tapi tidak mau itu tapi lebih ke bagaimana sosial media lah, itu jadi agak beda sih. Nah, kalau misalnya tentang pemikiran nih gitu ya, tadi aku nangkep bagaimana dapat pemikiran yang beragam, nambah wawasan, jadi lalu nurunkan ego untuk terima nasihat dari orang lain, karena kebenaran tidak selalu mutlak ya. Jadi kita selalu bisa dapat perspektif yang lain begitu, sama cari tahu juga begitu ya. Karena bisa jadi kayak kita ini udah kesel dulu gitu. kita dibilangin wah gini udah kesel dulu gitu loh. Akhirnya sudah males nggak mau nyari tahu gitu kan. Jadi gitu. Oke, nah ini kita sudah bahas banyak ya tadi tentang buku, tentang pemikiran, pendangkalan berpikir, tentang bubble information, tentang pemikiran banyak perspektif. Nah, ini banyak pendengarku usia 18-34an lah sebenarnya. Itu. Nah, jadi untuk sobat boci, pesannya Bang Fawas apa ya? Jadi bisa kasih pesan buat Bang Fawas untuk sobat boci ini, gimana sih bentuk perspektif yang lebar begitulah ya. Jadi tidak hanya terfokus pada satu. Karena tadi quotes-nya bagus banget tadi. Dari Bang Fawas bahwa orang yang paling berbahaya itu kalau orang cuma baca satu buku. Begitu. Yes. Pesannya Bang Fawas apa? Ya mungkin pesan dari saya itu kita harus mau memahami orang lain. Kita harus mau memahami orang lain, dan kita juga harus paham bahwa ilmu ya, setiap ilmu itu selalu akan berkembang sesuai dengan kondisi zamannya. Jadi kita harus paham itu, kita harus kritis, memahami bahwa apapun yang kita
tahu apapun yang kita pelajari itu ternyata banyak banget tafsirannya. Nah, kita tuh mau mencoba untuk menafsirkan apapun yang kita dapat. Kayak tadi ya, di teks-teks kitab suci itu kan konteksnya selalu berubah-ubah ya, menyesuaikan dengan zamannya. Jadi kita harus bisa menafsirkan banyak hal. Pokoknya intinya, ayo terus belajar, terus membaca buku dan mencoba memahami orang lain itu penting. Dan kita juga harus paham bahwa ada yang namanya kebijaksanaan. Jadi ada salah, ada benar ya kan ya. Tapi ada juga kebijaksanaan. Yang paling baik itu apa? Nah, kita harus mencapai itu. Jadi kita jangan terbiasa untuk berpikir hitam dan putih, benar dan salah. Jadi harus melampaui itu. Nah, mungkin itu pesannya. Oke. Ya, dari Bobby ada lagi. Oh ya, itu Bang Fawas nggak mau tanyain. Ini aku gak sopan ya tanya terus ya. Bang Fawas yang tanya. Oh, oke. Kalau menurut Bang Kris sendiri gimana Bang? Untuk bagaimana caranya kita itu multi perspektif, biar kita tuh gak berpikir hanya satu sisi saja, itu gimana menurut Bang Kris atau Bobby? Oke, itu Bobby mau Bobby yang jawab atau aku? Kamu aja yang susah soalnya. sudah pertanyaannya susah. Oke, jadi kalau dari aku sih Bang Fawas dan Sobat Boci, untuk membentuk perspektif yang berbeda itu memang mau nggak mau harus terima bahwa dunia kita ini paradoks ya, bisa dibilang ya. Dunia kita ini positif dan negatif berlawanan gitu, selalu berlawanan gitu ya. Contoh yang aku pernah tahu itu kayak terang itu ketiadaan gelap dan gelap itu ketiadaan terang. Jadi sebenarnya itu paradoks begitu, sesuatu yang berlawanan. Dunia itu seperti itu. Jadi ya kita harus mau menerima itu karena memang kejadian dunia seperti itu. Menerima perspektif yang beragam, perspektif yang berlawanan. Dan ya kembali lagi tadi benar, aku setuju sama Bang Fawas, setuju banget bahwa kebenaran itu subjektif. Jadi bisa tidak mutlak begitu ya. Jadi bisa berbeda tergantung konteks dan versinya begitu. Tinggal bagaimana saja kita menerima itu. Tinggal bagaimana saja kita kembali lagi lah ke situasinya gimana begitu. Kita harus mencocokkan seperti itu. Setuju Bang. Nah, oke. Ini keren banget ini insight yang bisa didapatkan sama Sobat Boci ini. Oke, iya. Ya, kita ngundangnya narasumber berkualitas. Aduh, muji banget ya. Aduh. Oke. Ya udah. Jangan ya udah. Belum promosi podcastnya Bang Fawas ya kan? Oh ya lupa. Bang Fawas silakan dipromosikan podcastnya, ada 2 kan tadi. Boleh silakan. Makasih banyak Bobby udah ngasih kesempatan. Ini buat teman-teman ya, buat sahabat Boci barangkali mau dengerin podcast saya itu bisa. Jadi kalau mau podcast tentang cara kita berpikir lah, berlogika, itu bisa di podcast ini bukan podcast Filsafat Rindu. Jadi di situ nanti kita tuh akan belajar bareng apakah Tuhan itu ada, terus bisakah kita menciptakan Tuhan. Jadi pertanyaan-pertanyaan nakal kayak gitu, cara kita berpikir lah, berlogika, melatih kita berpikir itu di Filsafat Rindu. Nah, kalau mau podcast kehidupan, bicara tentang kehidupan, masalah-masalah kehidupan, bisa dengerin di podcast Ini Pesan Cinta. Promosi. Ya katanya Sobat Boci katanya kita mau diundang yang di Ini Pesan Cinta tuh. Ya jangan bilang gitu. Enggak surprise jadinya. Enggak kan enggak sopan masa nagih orang. Wong kita ya ditagih kok. Ya jangan balas gitu dong. Gitu kan. Oke deh. Jadi gitu aja sih Bang Fawas. Oke, thank you, semoga makasih ilmunya tadi sudah share juga buat semuanya gitu. Terima kasih juga supaya Sobat Boci dapat pesannya ya tadi ya. Jadi kita sudah banyak, tadi beberapa waktu ini kita sudah keliling banyak perspektif lah intinya gitu dalam pembahasan ini aja gitu. Jadi semoga Sobat Boci juga cari perspektif lain supaya nangkap gitu aja. Aku nggak dikasih, makasih aku. Ya apa sih? Ya sudah. Iya. Ya sama-sama.